Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Berikut ini saya akan mencoba memaparkan materi dari manajemen risiko di bidang K3. Ya. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa di bidang K3, substansi utama yang dipelajari di bidang K3 ini adalah memang tentang resiko ataupun hazard. Ya. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen resiko ini menjadi hal yang sangat penting, ya, di mana di bidang K3 ini manajemen resiko menjadi metode utama atau metode yang sangat penting untuk dipahami dalam rangka pengelolaan dari resiko yang ada pada pekerjaan ataupun suatu proses operasi, ya. Nah, oleh karena itu kita betul-betul harus memahami pemahaman dasar dari hazard dan risiko yang ada, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hazard itu, bahaya itu biasanya embedded dengan pekerjaan ataupun proses operasi yang ada, ya. Jadi kalau kita bilang bisa kita pahami bahwa hazard itu sebagai satu sumber daripada resikonya. Sementara resiko sendiri itu biasanya terjadi apabila satu hazard itu expose dengan para pekerja ataupun expose dengan faktor-faktor yang lain, elemen-elemen lain dalam pekerjaan, ya, seperti instrumen, materials dan lain-lainnya. Maka kemudian bisa menjadi sebuah resiko. Dua variabel utama di dalam resiko itu adalah probability dan konsekuensi, di mana probability merupakan kemungkinan, ya, proses berkembangnya sebuah hazard menjadi sebuah accident, dan kemudian konsekuensi itu adalah dampak yang terjadi karena adanya accident ataupun event yang terjadi. Nah, inilah pemahaman dasar tentang hazard dan risknya. Lalu kemudian kita akan masuk pada pemahaman tentang tahap-tahapan daripada manajemen risiko yang dimulai dengan tahapan establish the context, lalu kemudian identifikasi risiko, lalu kemudian juga analisis risiko, ya, evaluasi risiko, kemudian penentuan level of risk, dan lalu kemudian sampai kepada pengendalian risikonya. Apa itu establish the context sebagai tahapan pertama? Establish the context seperti persiapan. Bahwa kita akan melakukan risk manajemennya ini sampai mana? Mulai dari risk identification sampai control, atau cuma baru risk assessment sampai dengan risk assessmentnya saja? Atau kemudian kita ingin menentukan bahwa manajemen risiko ini dilakukan di satu unit kerja saja, atau beberapa unit, atau di seluruh perusahaan. Inilah yang harus kita tentukan di fase establish the context ini. Kemudian kita harus tentukan juga timnya yang akan terlibat siapa saja. Dari operasi, dari HSE, lalu kemudian dari unit-unit yang lain yang related dengan nantinya pekerjaan manajemen risiko ini. Setelah ini semua ditentukan, baru kemudian kita masuk kepada tahapan identifikasi risiko. Apa yang di-identify? Yang di-identify adalah probability dan konsekuensi, ya. Nah, probability dan konsekuensi ini, lalu kemudian juga ada satu faktor lagi yang sesuai dengan perkembangan keilmuan safety yang ada sekarang, safety 1 dan safety 2, maka kemudian di-identify juga tentang resources yang dipunyai oleh perusahaan ataupun unit kerja yang akan dilakukan manajemen risikonya. Sehingga nantinya bisa ditentukan dalam rangka risk control nanti, seberapa kemampuan daripada perusahaan untuk bisa menghandle atau mengendalikan risiko yang ada. Nah, lalu kemudian setelah identifikasi dilakukan, maka kemudian kita masuk kepada risk assessment. Tahapan berikutnya adalah analisis risiko. Analisis risiko ini kita menentukan level of risk. Ya, level of risk ini bisa ditentukan dengan melakukan perhitungan secara semi kuantitatif, ataupun kemudian bisa melakukan ditentukan dengan menggunakan risk matrix, ya, risk matrix. Ya. Risk matrix ini bisa berbagai model, jadi bisa diambil dari standar, ya, baik nasional maupun internasional, kemudian diambil bisa juga dari standar perusahaan, begitu. Nah,
Lalu kemudian yang perlu kita pahami juga ketika level of risk ini sudah ditentukan itu adalah konsep yang dipakai. Karena di dalam manajemen risiko kita mengenal dua basic konsep, yaitu total risk or residual risk. Nah, total risk itu adalah pemahamannya seperti worst case scenario. Jadi menentukan risiko terburuk yang mungkin terjadi. Sementara kalau residual risk itu adalah kita menghitung risiko sisa setelah dilakukan pengendalian. Pada total risk pengendalian belum dihitung, program kontrol belum dihitung, existing program belum dihitung. Pada residual risk sudah dihitung. Nah, ini ada dua basic konsep yang harus kita pahami juga di dalam manajemen risiko. Selain itu, di dalam manajemen risiko juga kita kenal ada 3 metode. Yang pertama adalah metode kualitatif, yang kedua adalah metode semi kuantitatif, dan yang ketiga adalah metode kuantitatif. Nah, ketiga metode ini terintegrasi dan dilaksanakan secara sekuensial. Metode kualitatif digunakan untuk melakukan risk mapping, ya, pada satu proses kerja atau satu sistem atau satu pekerjaan. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan mapping of risk-nya, lalu kemudian kita melakukan metode semi kuantitatif untuk menentukan ranking risk-nya. Sama-sama high risk tapi rankingnya mana yang lebih tinggi. Itu dengan menggunakan metode semi kuantitatif melalui metode indexing ataupun scoring. Baru kemudian yang ketiga itu adalah metode kuantitatif untuk menentukan konsekuensinya seberapa besar sih kalau terjadi fire. Peralatan yang akan terbakar apa saja, yang akan rusak apa saja, kemudian kemungkinan fatality seperti apa, radius daripada fire-nya seperti apa, itu harus ditentukan secara kuantitatif. Dan kemudian nantinya sehingga bisa dihitung resource allocation yang dibutuhkan pada risk control-nya itu seperti apa. Nah, ketiga metode ini terintegrasi dan dilakukan secara sekuensial. Barangkali itu sebagai overview yang bisa saya sampaikan dalam rangka sesi pertama manajemen risiko ini. Terima kasih atas perhatiannya.